Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Prayoga Prasetyo. Saya dari kelas 1E Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan kronologi ilmu pemerintahan. Jadi ilmu pemerintahan itu tuh nggak ada ujuk-ujuk langsung datang gitu. Ilmu pemerintahan itu didasari oleh dulu tuh ada filsuf-filsuf untuk membantu terbentuknya pemerintahan. Kenapa sih harus adanya pemerintahan? Karena pemerintahan itu ya penting untuk kalau nggak ada pemerintahan itu ya bakal kacau balau lah istilahnya gitu. Jadi harus adanya pemerintahan untuk melindungi hak-hak asasi manusia, terus untuk melindungi untuk membangun ekonomi, pembangunan negeri maupun suatu daerah tertentu. Jadi tuh dulu tuh ada filsuf Yunani kuno. Tokoh itu seperti Plato sama Aristoteles juga memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam pemikiran tentang pemerintahan. Mereka membahas berbagai bentuk pemerintahan, kepemimpinan yang ideal, dan hubungan antara penguasa dan rakyat. Konsep-konsep yang mereka kemukakan seperti demokrasi, aristokrasi, dan monarki masih relevan hingga saat ini. Jadi dulu juga ada kekaisaran Romawi. Nah, jadi kekaisaran Romawi itu sistemnya itu dia yang kompleks itu dan dengan sistem kompleks dan terorganisir praktik. Jadi contohnya itu praktik pemerintahan dalam skala besar. Kalau kekaisaran Romawi itu nah itu tuh menjadi dasar bagi banyak sistem hukum modern yang sekarang itu. Terus ada juga di abad pertengahan evolusi konsep negara. Teori hukum alamnya itu pemikiran tentang hak alamiah manusia dan kontrak sosial mulai berkembang, mempengaruhi pemahaman tentang legitimasi kekuasaan. Jadi munculnya negara-negara bangsa itu dimulai dari konsep negara bangsa modern mulai terbentuk dari dengan ciri-ciri seperti wilayah yang jelas, penduduk yang homogen, dan pemerintahan pusat yang kuat. Jadi itu awal terbentuknya negara-negara modern gitu, coy. Terus abad 19-an ke 20 itu ilmu pemerintahan sebagai disiplin ilmu. Nah, pendekatan ilmiahnya itu ilmu pemerintahan mulai menggunakan metode ilmiah untuk mempelajari fenomena pemerintahan. Para ahli mulai melakukan penelitian empiris untuk menguji teori-teori yang ada. Berbagai pendekatan muncul dalam mempelajari ilmu pemerintahan seperti pendekatan perilaku, pendekatan struktural, fungsional, pendekatan sistem, sama perkembangan disiplin terkait langsung ke abad 21 ya. Abad 21 itu tentang tantangan dan perkembangan terbaru. Jadi ada globalisasi. Nah, globalisasi itu proses globalisasi membawa tantangan baru bagi pemerintahan seperti masalah keamanan global, perubahan iklim, dan migrasi. Banyak ya artinya itu keamanan global itu apa, perubahan iklim itu apa, banyak kalian juga udah pada belajar lah intinya. Habis itu ada juga tantangannya itu teknologi. Nah, teknologi itu tantangannya itu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengubah cara pemerintah beroperasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Muncullah government juga sistem pemerintahan kayak online gitu, sistem pelayanan publiknya. Terus ada juga konsep good government, konsep tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu sentral dalam ilmu
pemerintahan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Terus faktor-faktor mempengaruhi perkembangan ilmu pemerintahan itu pertama itu ada perubahan sosial, terus ada peristiwa sejarah, sama pemikiran politik. Nah, pemikiran politik itu ide-ide politik yang berkembang seperti liberalisme, sosialisme, terus ada juga komunisme. Itu mempengaruhi bentuk pemerintahan yang dianut oleh suatu negara. Jadi negara-negara itu banyak menganut idealisme gitu. Seperti negara Amerika itu dia menganut liberalisme, artinya itu dia menganut tentang kebebasan. Terus ada juga aspek-aspek penting dalam ilmu pemerintahan. Ada teori politik yang mempelajari ide-ide tentang negara, kekuasaan, dan keadilan. Habis itu ada juga administrasi publik, mempelajari pengelolaan organisasi pemerintahan. Terus ada juga politik perbandingan, membandingkan sistem politik di berbagai negara. Jadi semua negara itu dibandingin politiknya. Habis itu juga ada politik kebijakan publik, mempelajari proses pembuatan kebijakan publik. Terus mengapa ilmu pemerintahan itu penting? Ilmu pemerintahan itu penting karena mempelajari bagaimana manusia mengatur kehidupan bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisir. Dengan memahami ilmu pemerintahan, kita dapat memahami sistem politik, menjadi warga negara yang aktif, terus memecahkan masalah publik, membangun masa depan yang lebih baik. Nah, jadi itu kesimpulannya itu ilmu pemerintah adalah disiplin ilmu yang dinamis dan terus berkembang. Habis itu perkembangannya